Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fadilah Hasnah Azizah Winda, NIM 19304244013 dari Program Studi Pendidikan Biologi C 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan serta mendemonstrasikan mengenai persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan antara dua individu dari spesies yang sama dengan satu sifat yang berbeda. Yang dimaksud satu sifat berbeda di sini adalah hanya memperhatikan salah satu sifat saja, seperti warna bunga dan bentuk buah. Persilangan monohibrid memiliki keterkaitan dengan hukum yang dikemukakan oleh Bapak Genetika Theodor Johann Mendel. Persilangan monohibrid digunakan sebagai dasar dalam ilmu genetika. Adapun persilangan monohibrid ini berkaitan juga dengan hukum Mendel I atau hukum segregasi yang berbunyi setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Dalam pembuatan video ini terdapat dua tujuan yang akan dicapai. Yang pertama, yakni mengamati sifat berbeda antara tetua jantan dan tetua betina. Yang kedua, bertujuan untuk mengetahui proses persilangan monohibrid Mendel. Dalam persilangan monohibrid terdapat beberapa proses atau tahapan. Yang pertama, pemilihan tetua jantan dan betina, yang nantinya pemilihan tetua ini akan dijadikan sebagai parental jantan serta betina. Proses yang kedua adalah melakukan kastrasi, yakni penghilangan salah satu kelamin agar bunga tidak melakukan penyerbukan sendiri. Proses selanjutnya setelah kastrasi adalah emaskulasi. Proses selanjutnya adalah polinasi, yakni mengolesan tepung sari kepada kepala putik. Pada praktikum kali ini, saya memilih tetua jantan dan betina dari bunga soka dengan bunga soka merah sebagai tetua jantan dan bunga soka kuning sebagai parental betina. Alasan saya memilih bunga ini dikarenakan mudah untuk dijumpai di sekitar rumah, memiliki warna yang cerah, dan termasuk bunga lengkap atau sempurna. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai persilangan monohibrid, mari kita saksikan video berikut ini. Dalam melakukan persilangan monohibrid pada kali ini, langkah yang pertama dilakukan yaitu menentukan tetua jantan dan betina. Pemilihan ini dilakukan dengan memilih bunga yang berwarna cerah kuat dan bukan berasal dari hasil persilangan yang berbeda sifat. Tetua jantan yang dipilih pada kali ini yakni bunga soka merah dengan tetua betina bunga soka kuning. Langkah selanjutnya adalah kastrasi. Kastrasi ini bertujuan untuk membersihkan bagian tanaman yang berada di sekitar bunga yang akan diemaskulasi, baik dari kotoran, serangga, kuncup-kuncup bunga yang tidak dipakai, serta organ tanaman lain yang dapat mengganggu kegiatan persilangan. Hal ini dilakukan dengan cara membuang kelopak mahkota tetua jantan. Setelah melakukan kastrasi, langkah yang selanjutnya adalah melakukan emaskulasi. Langkah ini dilakukan dengan membuang alat kelamin jantan atau stamen pada tetua betina sebelum bunga mekar atau sebelum terjadi penyerbukan sendiri. Adapun karena keterbatasan alat, hal ini dilakukan secara manual dengan menggunakan ibu jari tangan. Selanjutnya, langkah dalam persilangan monohibrid ini adalah polinasi. Polinasi ini dilakukan dengan cara mengoleskan tepung sari dari bunga soka merah ke kepala putik bunga soka kuning. Proses penyerbukan dilakukan, kemudian menutup bunga hasil persilangan menggunakan plastik agar terhindar dari lingkungan yang dapat menghambat persilangan. Kemudian diberi label sesuai dengan nama tetua jantan dan betina yang disilangkan. Di persilangan monohibrid yang telah dipraktikkan, kita dapat mengetahui sifat pembeda yang digunakan dalam praktik kali ini adalah perbedaan warna bunga. Pada praktik ini digunakan simbol M besar pada bunga soka merah dan M kecil pada soka kuning, serta pada keturunannya
ada yang menggunakan simbol M besar M kecil untuk bunga berwarna orange. Persilangan monohibrid yang dilakukan dengan bunga soka merah dengan bunga soka kuning ini mengacu pada sifat intermediate, di mana sifat intermediate ini merupakan gabungan dari sifat kedua induk dengan perolehan 50% dari gen parental jantan, bunga soka merah, dan 50% berasal dari gen parental betina, yakni bunga kuning. Dan gen tersebut memberi penampakan sifat yang sama-sama kuat atau kodominan. Pada keturunan pertama antara persilangan bunga soka merah, M besar, dengan bunga soka kuning, yaitu M kecil, dihasilkan genotip M besar dengan M kecil, dan terbentuk gamet M besar dengan M kecil, sehingga menghasilkan keturunan pertama yakni bergenotip M besar M kecil dengan fenotip bunga berwarna orange. Kemudian, apabila keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya, yakni sesama bunga soka orange, dengan genotip M besar M kecil, maka akan menghasilkan keturunan dengan 3 warna yang berbeda, yakni bunga warna merah dengan genotip M besar, bunga orange M besar M kecil, dan bunga berwarna kuning, yakni M kecil. Berdasarkan persilangan bunga soka yang disilangkan dengan sesamanya, maka dapat dihasilkan perbandingan fenotip bunga soka merah, bunga soka orange dengan bunga soka kuning dengan perbandingan 1:2:1. Adapun perbandingan genotipnya antara bunga soka merah, bunga soka orange dan bunga soka kuning yakni 1:2:1. Selain itu, berdasarkan persilangan yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui bahwa dalam pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya terdapat suatu pola tertentu sesuai yang dikemukakan oleh Mendel dengan mengacu pada hukum segregasi, di mana setiap gen di dalam alel akan berpisah secara bebas dalam pembentukan gamet. Maka dari itu, persilangan bunga soka ini menghasilkan bunga warna merah, warna orange, dan warna kuning. Cukup sekian penjelasan mengenai persilangan monohibrid antara bunga soka merah dengan bunga soka kuning. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.